kabar Bu En? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik. Iya. Apa nih Bu En yang ingin disampaikan pada malam ini? Sepertinya ada sesuatu nih yang ingin Ibu sampaikan. Silahkan disampaikan saja Ibu En. Baik, terima kasih Ibu. Begini Ibu, saya ini ada sedikit permasalahan siswa di kelas. Nah di sini untuk mengembalikan siswa ini seperti siswa-siswa yang lain itu sangat sulit buat saya karena saya sudah mencoba berbagai cara agar siswa ini bisa berkonsentrasi dalam belajar seperti siswa-siswa yang lain. Jadi siswa Ibu ini sebelumnya bisa berkonsentrasi gitu ya Bu ya, tapi akhir-akhir ini mulai tidak berkonsentrasi. Oke, baik. Mengingat waktu Ibu, waktu kita tidak banyak ya Bu En, hanya sekitar 10-15 menit. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita malam ini Bu En? Saya mau hasil dari coaching kita malam ini, saya mendapatkan hasil mengembalikan rasa konsentrasi siswa tersebut dalam proses pembelajaran yang saya berikan setiap harinya. Oke, jadi menurut Ibu En, anak ini itu tadi enggak fokus ya Bu akhir-akhir ini, jadi Ibu ingin berupaya untuk mengembalikan fokus anak ini seperti teman-temannya yang lain. Nah, sebelumnya Bu En, menurut Ibu En sendiri nih, apa nih yang menyebabkan anak ini tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan? Nah, itu dia Ibu. Kan untuk di semester kemarin, tahun ajaran yang lama, saya kan baru memegang dia di tahun ajaran baru. Nah, di tahun ajaran lama, saya pernah bertanya kepada guru kelas yang megang dia waktu di kelas sebelumnya. Katanya si anak ini awalnya bisa mengikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, setelah saya bertanya, kenapa kok setelah naik ke kelas ini, kok si anak ini kok sepertinya susah untuk berkonsentrasi dalam menerima semua pembelajaran. Saya bilang seperti itu sama guru sebelumnya. Jadi menurut guru sebelumnya, bagaimana Ibu? Apa yang disampaikan oleh guru sebelumnya? Katanya anak ini waktu beliau yang megang sebagai wali kelas biasa aja seperti anak-anak lain, diberi pembelajaran benar, bisa mengikutinya. Itu. Oke. Menurut Bu En sendiri nih ya, apa nih yang menjadi kriteria anak itu fokus dalam mengikuti pembelajaran saat di kelas atau ya apapun pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, di sini kriterianya nggak terlalu itu ya Bu. Saya cuma melihat anak-anak yang lain di saat saya menyampaikan sebuah materi atau saya memberikan penugasan, mereka itu lebih dominan cepat mengerjakan, tidak banyak diam, tidak banyak melamun. Terus kalau saya menjelaskan itu mereka lebih aktif dalam bertanya, atau jika ada yang tidak mengerti mereka bertanya. Tapi si anak ini cenderung pasif di dalam kelas, seperti pokoknya tidak mau tahu ya, kalau disuruh kerjakan, kalau dia lagi mood dia ngerjakan, kalau dia lagi tidak mau mendengarkan ya udah dia diam
hanya diam saja gitu. Jadi anak ini dalam pembelajaran itu pasif begitu ya Bu, hanya diam gitu. Tidak juga mungkin nih Bu yang diajukan anak ini tidak memberikan pertanyaan begitu atau hanya diam saja. Saya sudah mencobakan memancing anak-anak dari pertanyaan-pertanyaan yang dalam kehidupan sehari-hari, tapi anak ini hanya diam. Ya kayaknya memang anak ini tidak terlalu mau aktif di dalam kelas gitu Bu. Jadi hanya diam, mendengar, melihat saja dalam siswa yang lain itu menjawab. Baik. Jadi kalau saya simpulkan ya Ibu EN, berarti anak ini tidak fokus itu karena tadi terlihat hanya diam saja begitu ya, kemudian aktif, ya benar begitu ya Bu EN ya. Iya. Nah, seandainya nih kriteria ideal fokus dalam pembelajaran itu misalnya di level 10. Nah, menurut Bu EN sendiri, anak ini kira-kira berada di angka berapa ini Bu EN? Kalau saya lihat kayaknya di angka 5 Bu. Karena memang belum bisa fokus untuk menerima pembelajaran. Dia kurang konsentrasinya. Oke ya Bu ya, jadi berada di level 5, separuhnya. Iya. Oke. Nah, menurut Bu EN nih, jika ingin meningkatkan tadi ya, mengembalikan fokus ini, kira-kira ke level berapa nih yang ingin Ibu kembalikan level fokusnya anak ini? Kalau diikuti dari siswa-siswa yang lain, maunya di level 8 Ibu, agar lebih mudah gitu Bu, biar tidak ada perbedaan, semua anak itu bisa mendengarkan, bisa fokus, bisa menerima pembelajaran yang saya berikan. Baik. Oke, jadi gimana nih menurut Ibu EN nih? Apa kira-kira strategi atau metode yang akan Ibu terapkan supaya anak ini bisa mencapai level yang Ibu inginkan tadi, level 8 seperti itu ya Bu, tingkat fokusnya? Apa ya? Supaya dia lebih fokus, kalau saya menjelaskan ya Bu ya. Mungkin dengan cara saya mendudukkannya di dekat meja saya mungkin ya Bu. Mungkin lebih merasa dia mungkin nantinya ada saya perhatian sama dia. Saya mungkin sering bertanya, kalau dia dekat saya kan mungkin saya lebih sering bertanya, kenapa? Kamu kenapa tidak mau ngerjakan? Kamu kenapa banyak diam? Nah mungkin kalau didudukin dekat saya, di satu meja dengan saya, mungkin dengan cara ini perlahan-lahan mungkin saya bisa mengembalikan konsentrasi belajarnya lagi ya Bu. Oke, jadi strategi yang akan Ibu lakukan yaitu dengan memindahkan posisi duduk ini lebih dekat dengan meja guru begitu ya Bu ya, atau di depan supaya anak ini lebih fokus pada pembelajaran. Mungkin ada cara atau strategi lain nih Bu yang bisa dijadikan pilihan begitu? Mungkin kalau untuk sementara saya akan mencoba strategi ini dulu Bu, yang mungkin lebih memudahkan saya lebih mengenal karakteristik si anak tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu mau mencoba strategi memindahkan posisi duduk terlebih dahulu ya Ibu EN ya. Oke. Jadi kapan nih Ibu EN akan melakukan rencana Ibu ini untuk memindahkan posisi duduk anak ini lebih dekat dengan meja guru?
akan segera Bu, akan segera saya laksanakan agar proses pembelajaran itu akan lebih baik lagi. Insya Allah mungkin ya mungkin besok mungkin bisa saya laksanakan sudah untuk memindahkan anak tersebut duduk di posisi saya, dekat saya. Ya, jadi besok sudah mulai Ibu lakukan rencana Ibu tersebut ya Ibu ya. Iya. Menurut Ibu EN sendiri nih ya, ada tidak yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Siapa ya? Mungkin teman sebangkunya Bu. Jadi teman sebangkunya bisa memberikan motivasi kepada dia. Jadi bukan dia didudukin depan itu karena anak yang kurang atau anak yang nakal, karena didudukin depan ini untuk mengembalikan konsentrasi dia dalam menerima proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Nah, Bu EN, menurut Bu EN, bagaimana nih dari percakapan kita malam ini? Apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang pertama, saya mendapatkan solusi untuk mengembalikan konsentrasi siswa tersebut dengan cara saya memindahkan duduk si anak di dekat meja saya. Yang kedua, dengan bantuan teman sebangku, mungkin bisa memotivasi anak tersebut agar si anak ini bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi seperti teman-teman yang lain. Ibu. Mantap sekali ini Bu EN, sepertinya yakin begitu ya dengan strateginya untuk nanti bisa segera diterapkan. Sepertinya sudah tidak sabar ingin menerapkan strateginya. Lalu kapan lagi nih kita Bu EN nih kita bisa ngobrol lagi untuk merefleksikan rencana Ibu ini begitu? Besok kan hari Rabu ya Bu. Mungkin Kamis, Jumat, berapa hari kan saya memberikan waktu untuk memberikan perubahan. Mungkin bisa ketemu lagi kita hari Senin Bu. Jadi saya bisa merefleksi apa yang sudah saya lakukan. Baik Bu EN, saya sudah tidak sabar juga ingin mendengarkan kabarnya ini nanti. Mudah-mudahan strategi yang Ibu gunakan nanti berhasil mengembalikan fokus anak ini sehingga bisa kembali fokus mengikuti proses pembelajaran yang Ibu berikan. Amin. Baik Bu EN, karena mungkin waktu kita ini terbatas begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu Bu EN perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih sudah menyampaikan permasalahannya. Mudah-mudahan nanti segera mendapatkan solusi atau segera menerapkan strateginya dan mengembalikan fokus anak dengan cepat. Mungkin begitu saja Bu EN. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu EN.